Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita siapkan hati dan pendengaran kita untuk dengar firman Tuhan dengan judul Buah Roh Kesabaran. Buah Roh Kesabaran. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kelima buah Roh Kudus ini sangat penting dan harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus. Saya tertarik dengan buah Roh Kudus ini, yaitu kesabaran. Paulus mendaftarkan secara lengkap 9 buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kesabaran ini sangat penting, termasuk salah satu dari 9 dari buah Roh Kudus, yaitu kesabaran. Kesabaran dari Roh Kudus ini sangat berbeda dengan kesabaran dari orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Mereka mudah sekali bisa berubah-ubah, bahkan setiap saat. Menjadi pribadi yang sabar itu tidak semudah yang kita ucapkan, sebab kita harus bertahan melewati proses demi proses yang sulit dan menyakitkan. Kesabaran itu tidak ada batasannya dan terus diuji sepanjang kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kesabaran itu berjalan dengan sia-sia. Oleh sebab itu kita tetap bertahan sesulit apapun keadaan yang kita alami, karena ada berkat dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Jika kesabaran kita diuji tiap-tiap hari dengan masalah-masalah yang sulit, itu tandanya Tuhan sedang menyediakan dan mau memberikan berkat dan keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Nabi Nuh adalah contoh yang sangat baik untuk hal kesabaran. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Selain Nuh, orang benar tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah, Nuh juga taat dan sabar. Ketaatan Nuh melakukan perintah Tuhan dengan kesabaran. Waktu Tuhan menyuruh dia membuat sebuah bahtera, Nuh tidak membantah atau protes dengan Tuhan, tapi dengan sabar dia melakukan pekerjaan pembuatan bahtera. Walau pembuatannya dikerjakan atas peraturan yang cukup sulit secara manusia, tapi dengan taat dan penuh kesabaran, dia mengerjakannya sampai selesai dengan baik. Puji Tuhan. Pada waktu pembuatan bahtera atau mengerjakannya, kemungkinan orang-orang yang ada di sekitarnya yang lalu lalang di tempat Nuh sedang bekerja, ada yang mengejek Nuh, menuduh, dan lain sebagainya. Menuduh Nuh kalau tidak beres. Tetapi Nuh tetap sabar melakukan perintah Tuhan. Terus dia melakukannya sampai selesai dengan penuh ketaatan
dan kesabaran. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 22. Ayat 14 berbunyi demikian. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini adalah peraturan atau cara Tuhan yang harus Nuh kerjakan. Ayat 18 dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ini adalah janji Tuhan pada keluarga Nuh untuk dapat selamat dari air bah yang akan Tuhan datangkan karena kejahatan manusia yang semakin jahat pada zaman Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22 dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukannya tepat seperti kata Tuhan. Artinya tidak melanggar aturan Tuhan sedikit pun. Jadi penekanannya, Nuh benar, sabar melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah yang dilakukannya. Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ini janji Tuhan demi keselamatan keluarga Nuh. Oleh sebab itu mari kita terus bertahan dalam setiap kesulitan. Kita terus melakukan pekerjaan kita dan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan untuk kita, sama seperti Nabi Nuh dan Tuhan Yesus lakukan. Kita baca di dalam Kolose 1 ayat 10 dan 11, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan ketekunan dan kesabaran. Amin. Kesimpulan renungan firman Tuhan, buah Roh Kudus, kesabaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita terus bertahan dalam setiap kesulitan kita. Kita terus melakukan pekerjaan kita dan pekerjaan yang diberikan dalam pelayanan oleh Tuhan kepada kita, dan kita lakukan seperti Nuh dan Tuhan Yesus lakukan. Kenakanlah kesabaran yang menghasilkan berkat dan keselamatan. Kesabaran adalah salah satu buah Roh Kudus yang mendatangkan berkat dan keselamatan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar, yang memberikan kami buah Roh Kudus, yaitu kesabaran. Dengan kesabaran ini kami tetap diberkati dan beroleh keselamatan yang Kau sudah janjikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Smile.